kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat beserta pemerhati sidang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok C pada hari ini akan menampilkan simulasi praktek sidang tindak pidana dengan terdakwa Sumo bin Ahmad. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Murniati sebagai panitera pengganti pada persidangan ini dan rekan-rekan saya. Saya Nabil Pauliataya sebagai hakim anggota 1. Saya Yunas Prastia Andara sebagai hakim ketua. Saya Saida sebagai hakim anggota 2. Saya Nurfina sebagai penuntut umum. Saya Nilam Sari sebagai penuntut umum. Saya Safarul Tiana sebagai penasihat hukum. Saya Retno Resandi sebagai penasihat hukum. Saya Maharani sebagai petugas pengadilan. Saya Ridho Maria sebagai ahli. Saya Nada Vidya Denisa sebagai saksi. Saya Dina Melianti sebagai saksi. Saya Ahmad Apani sebagai saksi. Saya Ahmad Ikram sebagai terdakwa. Baiklah, sebelum persidangan ini dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, dikarenakan persidangan ini dibatasi oleh waktu, maka alur persidangan akan dipercepat, sehingga sering terdengar kata sekian, 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 dan seterusnya atau selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kedua, apabila terdapat perbedaan antara yang berada di dalam berkas dan yang berada di persidangan, maka yang akan digunakan adalah yang berada di persidangan. Ketiga, untuk menandai pergantian sidang akan ditandai dengan menggunakan kepala. Keempat, dikarenakan terbatasnya anggota kelompok, maka akan ada beberapa anggota yang memainkan peran ganda. Terakhir, ruang persidangan ini dianggap telah sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat 3 KUHP. Selanjutnya, sebelum mulai persidangan, izinkan saya untuk membacakan kronologi dan kasus posisi pada persidangan hari ini. Kota Banjarmasin terkenal sebagai pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu pengusaha sukses dan terkenal yang berhasil mengembangkan usahanya adalah Sultan Raya. Ia memiliki banyak aset serta fasilitas mewah di rumahnya. Karena sering melakukan pekerjaan keluar daerah, Sultan Raya sering kewalahan dan tidak bisa mengurus rumahnya seorang diri. Sehingga ia mempekerjakan seorang ART bernama Inem untuk melakukan pekerjaan di rumahnya. Pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus sekitar pukul 13.30 WITA, Joni yang merupakan seorang sapam komplek melakukan pengamatan di depan rumah Sultan Raya yang beralamat di Komplek Merah Menyala, Jalan Cemara nomor 56 RT 003 Kelurahan Seimia, Kecamatan Banjarmasin Utara. Setelah melakukan pengamatan tersebut, Joni langsung menemui temannya yang bernama Irwan yang merupakan suami dari Inem. Dalam pertemuan tersebut, Joni menyampaikan hasil pengamatannya dan sepakat untuk bersama-sama melakukan aksi 2 minggu yang akan datang. Namun, 3 hari setelah pertemuan Joni dan Irwan, Inem memberitahu suaminya bahwa majikannya 2 hari lagi akan pergi keluar kota untuk melaksanakan pekerjaan. Mengetahui informasi tersebut, Irwan langsung menghubungi Joni dan menyampaikan bahwa rencana mereka akan dilakukan dalam 2 hari lagi. Karena diberitahu secara mendadak dan tidak memiliki persiapan yang cukup matang, Joni mengajak temannya yang bernama Rambo, Jongos, dan Sumo untuk melakukan aksi di rumah Sultan Raya pada pukul 22.30 WITA. Memasuki waktu yang direncanakan, Joni dan ketiga temannya memulai aksinya. Rambo yang berjaga di sekitar rumah, sementara Jongos, Sumo, dan Joni langsung memasuki rumah Sultan Raya dengan kode dari Inem lewat pintu belakang. Saat sudah berada di dalam rumah, mereka mulai melancarkan aksinya. Namun dengan tiba-tiba, Sultan Raya pulang ke rumah dikarenakan kliennya tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Rambo yang panik melihat kedatangan Sultan Raya langsung bergas pergi dan meninggalkan ketiga temannya yang masih berada di dalam rumah. Melihat pintu gerbang rumahnya yang terbuka, Sultan Raya menaruh curiga kemungkinan terjadi hal yang tidak mengenakan di rumahnya. Ia pun mencoba memeriksa dengan berhati-hati masuk ke dalam rumah. Dan pada saat itu, di mana Jongos yang ingin mengambil barang-barang elektronik tetapi tidak jadi,
dikarenakan panik melihat kedatangan Sultan Raya yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Sementara Sumo dan Joni sudah berhasil membobol berangkas dan mengambil sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah dan sebuah perhiasan. Kemudian, Sultan Raya mendapati Sumo dan Joni yang sedang membongkar isi berangkasnya. Melihat hal tersebut, ia langsung menendang dan memukul Sumo dan Joni. Tidak tinggal diam, Joni pun membalas pukulan Sultan Raya dengan melemparkan meja ke arahnya. Berhasil menghindari lemparan tersebut, Sultan Raya kembali memukul Joni hingga terjatuh. Melihat teman yang terjatuh, Sumo langsung menghujamkan sebilah pisau ke arah perut Sultan Raya sebanyak 3 kali. Sultan Raya pun tewas dan terkapar di tempat. Lalu Inem, Joni, Jongos, dan Sumo langsung bergegas kabur menggunakan salah satu sepeda motor milik korban. Keesokan harinya, warga yang mendapati rumah korban yang terbuka dan menemukan sang pemilik rumah tewas. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan ke pihak berwajib setempat. Bagaimanakah kelanjutan dari kasus ini? Simak kelanjutannya dan selamat menyaksikan. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, di sini saya akan membacakan tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin. 1. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Sesaat sebelum sidang dimulai, setiap orang yang hadir dalam ruang sidang diharapkan untuk duduk di tempatnya masing-masing. 4. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, setiap orang yang hadir dalam ruang sidang diharapkan untuk memberi penghormatan kepada majelis hakim. 5. Selama persidangan berlangsung, setiap orang tidak diperkenankan untuk bersikap keluar masuk dalam persidangan, dan yang keluar atau masuk dalam ruang sidang diwajibkan untuk memberikan hormat. 6. Selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 7. Setiap pengunjung yang hadir dalam ruang sidang dilarang untuk membuat keributan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 8. Setiap pengunjung yang masuk dalam ruang sidang dilarang membawa senjata api dan senjata tajam termasuk benda-benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan. 9. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin seseorang tidak membawa senjata tajam atau benda-benda yang dapat membahayakan. 10. Siapapun dalam ruang sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat keadilan dan tidak mentaati tata tertib atas perintahnya dapat dikeluarkan dalam ruang sidang. 11. Siapapun yang menggunakan handphone saat persidangan berlangsung sebaiknya dinonaktifkan. Sekian, terima kasih. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada hari ini, Senin tanggal 30 September 2019, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 241/PB-2019-BJM dengan terdakwa Sumo bin Ahmad siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Apakah saudari penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia.
Pada hari ini, Senin tanggal 30 September 2019, Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 241-P/2019-P/PJM dan terdakwa Sumo bin Ahmad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, harap hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik Yang Mulia. Petugas tolong hadirkan terdakwa ke persidangan. Kepada terdakwa, silakan duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, tapi sedikit yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, kita akan mulai persidangan pada hari ini. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa terlebih dahulu. Nama Sumo, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 15 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan buruh, warga negara Indonesia, alamat Jalan Kayu Tangi nomor 29 RT 1 Kelurahan Desa Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara. Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 September 2019 di Rutan Ida Permai. Apakah benar? Jujur yang mulia. Apakah terdakwa didampingi penasihat hukum? Ini yang mulia. Apakah yang duduk di kursi penasihat hukum itu adalah penasihat hukum saudara? Ini yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum lampirkan surat kuasa khusus dan surat izin praktiknya. Kepada saudari penuntut umum, maju untuk memeriksa. Silakan kembali tempat. Baik, sidang hari ini akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan. Apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Saya yang mulia. Silakan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Baik Yang Mulia. Izin berdiri Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara PDF 312-PJLMS-09-2019. Terdakwa nama Sumo bin Ahmad, tempat lahir Banjarmasin, umur tanggal lahir 38 tahun 15 Maret 1981. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kayu Tangi nomor 29 RT 01 Kelurahan Desa Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara. Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA. Penahanan ditahan penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 24 September 2019. Ditahan penahanan penuntut umum 25 September 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019. Dakwaan Pirmai bahwa terdakwa Sumo bin Ahmad pada hari Kamis 29 Agustus 2019 sekitar pukul 2.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Cemara, tepatnya di Komplek Merah Menyala, Jalan Cemara nomor 56 RT 003 Kelurahan Semi, Kecamatan Banjarmasin Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Subsidiar bahwa terdakwa Sumo bin Ahmad sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Pirmai melakukan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hormat kami, penuntut umum Nilam Sariesa, Nur Safina Esa, ditandatangani sekian Yang Mulia. Apakah terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan? Ngerti yang mulia. Apakah akan mengajukan keberatan? Menerangkan lawan nasihat hukum dulu yang mulia. Apakah penasihat hukum akan mengajukan keberatan? Kami keberatan yang mulia dan kami minta waktu selama 7 hari yang mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Senin 7 Oktober 2019 yang
Baik, mengingat penasihat hukum belum siap dengan eksepsinya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda sidang pembacaan eksepsi. Dan kepada penuntut umum, syarat hadiran terdakwa ke ruang sidang. Demikian sidang hari ini akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2019, sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 241/P/2019/PN dan terdakwa Sumo bin Ahmad senyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebagaimana yang diagendakan pada sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pembacaan eksepsi dari penasihat hukum. Kepada saudari penasihat hukum dipersilakan membacakan eksepsinya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin berdiri Yang Mulia. Nota keberatan dalam perkara nomor 21/2019/PN atas nama terdakwa Sumo bin Ahmad. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, terdakwa serta hadirin yang kami hormati, serta sidang yang bermuliakan. Pertama, kami dari tim penasihat hukum terdakwa Sumo bin Ahmad menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Dan selanjutnya yang telah dibacakan, kami selaku penasihat hukum terdakwa ini mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan tidak cermat. Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Sumo bin Ahmad dalam perkara aqua, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum adalah batal demi hukum. Karena dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum beberapa kali disebutkan bahwa tempat kejadian perkara berada di Kabupaten Merah Menyala, Jalan Cemara nomor 56 RT 003 Kelurahan Semiai, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Faktanya, Jalan Cemara yang termasuk dalam Kelurahan Semiai masih menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUH, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUH adalah batal demi hukum. Yang kedua, terdakwa memiliki riwayat penyakit gangguan kejiwaan. Menurut pengakuan semua terhadap tim penasihat hukum, ia membunuh Sultan dalam keadaan tidak sadar dan ia sama sekali tidak tahu bahwa ia telah menghilangkan nyawa orang lain semalam. Hal itu dikarenakan terdakwa dulu pernah didiagnosa mengidap DID atau yang biasa disebut dengan kepribadian ganda dan juga skizofrenia. Namun memutuskan untuk berhenti menjalani pengobatan di tengah jalan dikarenakan kekurangan biaya. Jadi hingga saat ini, gejala dari DID dan juga skizofrenia tersebut masih dialaminya. Dan selanjutnya yang akan telah dibacakan. Yang ketiga, terdakwa hanya dimanfaatkan sebagai alat oleh Joni karena dianggap temperamental dan suka mengamuk. Sesuai dengan kesaksian Joni, dikarenakan ia tidak memiliki persiapan yang matang untuk melakukan pencurian bersama Irwan dan Ingat, akhirnya ia mengajak Rambo, Jongos dan juga terdakwa semua. Joni mengajak Rambo dan Jongos karena mereka berdua adalah temannya. Namun ia dengan sengaja mengajak terdakwa semua dikarenakan ia menganggap terdakwa semua sangat temperamental dan suka mengamuk sehingga ia merasa terdakwa semua bisa dijadikannya tameng jika terjadi sesuatu di luar dugaan. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, dikarenakan terdakwa semua tidak sadar ketika melakukan tindakan tersebut dikarenakan terganggu jiwanya, maka sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP, surat dakwaan penuntut umum adalah batal demi hukum. Berdasarkan pada pokok eksepsi yang telah kami sampaikan di atas, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa Sumo bin Ahmad memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan. Yang pertama, menerima eksepsi dari penasihat hukum Sumo bin Ahmad untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum jangan membatal demi hukum. Yang ketiga, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Sumo bin Ahmad tidak dilanjutkan. Yang keempat, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Yang kelima, memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa Sumo bin Ahmad. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikianlah eksepsi atau nota keberatan atas nama Sumo bin Ahmad yang dibaca dan kami sampaikan kepada majelis hakim yang terhormat dalam persidangan hari Senin 7 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Selamat kami tim penasihat hukum terdakwa dan Mawanda SDTS Hasan Pemutiana S ditandatangani. Sekian. Yang mulia izin menyerahkan salinan. Silakan maju ke depan. Kepada saudari penuntut umum, apakah saudari sudah mengerti dengan eksepsi ini? Mengerti, Yang Mulia. Apakah akan memberikan tanggapan dari penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Kami meminta waktu 7 hari, Yang Mulia, untuk menanggapinya. Panitra, 7 hari dan sekarang jatuh pada tanggal berapa? Senin 14
14 Oktober 2019 yang mulia. Baik, mengingat penuntut umum akan menanggapi eksepsi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda sidang pembacaan tanggapan eksepsi dari penuntut umum. Dan kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa akan dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Oktober 2019, sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 241-B-2019-PMBJ dan terdakwa Sumo bin Ahmad dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebagaimana yang diagendakan pada sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pembacaan tanggapan eksepsi dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan eksepsinya. Terima kasih yang mulia. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk keadilan Majelis Hakim yang terhormat, saudari penasihat hukum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Setelah menilai eksepsi penasihat hukum, maka kami berpendapat saudari dalam eksepsinya tidak membaca surat dakwaan kami dengan jelas dan cermat. Beberapa tanggapan kami terhadap eksepsi penasihat hukum adalah sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak cermat. Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum mendalilkan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menanggapi hal ini, maka seharusnya tim penasihat hukum lebih mencermati dalam paragraf pertama pada kalimat ketiga surat dakwaan kami. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalil penasihat hukum wajib dikesampingkan. 2. Terdakwa memiliki riwayat penyakit gangguan kejiwaan. Terdakwa dulu pernah didiagnosa mengidap kepribadian ganda dan juga skizofrenia. Terhadap alasan tersebut, kami berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli dan tergantung kepada keputusan majelis hakim. Dengan ini, kami penuntut umum menyatakan tetap berpendirian pada pasal yang telah kami dakwakan sebelumnya. 3. Terdakwa hanya dimanfaatkan sebagai alat oleh saudara Joni karena dianggap temperamental dan suka mengamuk. Menanggapi pernyataan tim penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat berdasarkan pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan hukum. Dengan ini, dalil penasihat hukum sangat tidak mendasar dan wajib dikesampingkan. Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, kami penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Pasal yang ditetapkan dalam surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta telah memenuhi syarat formil dan material dari suatu dakwaan. 2. Eksepsi dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. 3. Eksepsi dari penasihat hukum melampaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Oleh karena hal-hal tersebut, kami penuntut umum dengan ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya, surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima atau ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan atas tentang keberatan kami. Hormat kami penuntut umum Ilham Sari SH dan Nurhafina SH ditandatangani. Sekian yang mulia, izin menyerahkan salinan yang mulia. Baik, silakan. Baik, karena penuntut umum telah menyampaikan tanggapan eksepsinya, maka majelis hakim meminta waktu 7 hari untuk membuat putusan selah. Panitera, 7 hari dan sekarang jatuh pada tanggal berapa? Senin 21 Oktober 2019 yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda sidang pembacaan putusan selah. Dan kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa akan dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Oktober
Oktober 2019, sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan nomor register perkara 241/2019/PN dan terdakwa Sumo bin Ahmad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebagaimana yang diagendakan pada sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, saudari penuntut umum dan saudari penasihat hukum harap menyimak dengan sesama. Putusan selah nomor register perkara 241/2019/PN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa nama Sumo bin Ahmad, tempat lahir Banjarmasin, umur tanggal lahir 34 tahun 15 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jayapani nomor 29 RT 1 Kelurahan Desa Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Ditahan menjadi sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 24 September 2019. Perpanjangan penuntut umum 25 September 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019. Perpanjangan hakim pengadilan negeri 6 Oktober 2019 sampai dengan 2 November 2019. Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDN 312-BJRMS-09-2019, setelah mendengar pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 September 2019, setelah mendengar pula tanggapan dari penuntut umum untuk keberatan atau eksepsi penasihat hukum tertanggal 7 Oktober 2019. Nimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum tertanggal 30 September 2019 nomor registrasi perkara PDN 312-BJRMS-09-2019, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan prima sebagai mandat diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 di dalam KUHP. Dakwaan subsidiari sebagai mandat diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 yang lain di KUHP. Nimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut dimaksud terdakwa mengajukan keberatan yang berlakunya itu 1. Surat dakwaan tidak jelas dari termat. 2. Terdakwa memiliki riwayat penyakit yang bertujuan. 3. Terdakwa hanya dimanfaatkan sebagai alat audoni karena dia bertemperamental dan suka mengamuk. Menimbang bahwa terhadap keberatan atau seksi dimaksud terdakwa tersebut penuntut umum tak pula maju mendapat atau tanggapan yang dibacakan oleh persidangan pada salah 1 Oktober 2019 untuk bebasnya dan hingga berakhir kesenian para hukum simpan mengakibatkan sakit pengadilan negeri Banjarmasin menolak keberatan atau seksi dimaksud terdakwa yang memberi terselah yang berikut. 1. Pasal yang ditetapkan dalam surat dakwaan perkara ini sudah jelas susun dari termat jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan material dari suatu dakwaan. 2. Saksi dari dasar hukumnya ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang menyakitkan. 3. Saksi dari dasar hukum melampaui lingkup eksepsi karena telah menyangkut materi perkara dari objek pemeriksaan sidang. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan eksepsi penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum, maka majelis hakim terlebih dulu akan menjelaskan dasar hukum yang dijadikan tim penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum. Bahwa menurut pasal 156 ayat 1 KUHP yang menjadi materi eksepsi penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut umum hanyalah secara lisan menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili. Hal ini berhubungan dengan potensi absolut maupun potensi relatif. 2. Dakwaan tidak dapat terima. 3. Dakwaan dibatalkan. Bahwa meskipun pasal 156 ayat 1 KUHP hanya dimungkinkan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum sebatas bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat terima atau dakwaan harus dibatalkan. Akan tapi dalam hal bagaimana dakwaan tidak dapat terima atau dakwaan harus dibatalkan, menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya adalah mengenai penuntut umum yang salah dan menerapkan pasal dalam surat dakwaannya bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa Sumo bin Ahmad bukan merupakan tindak pidana, melainkan pembelaan diri yang diatur dalam pasal 44 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dari keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai surat dakwaan tidak jelas dan dakwaan tidak susun secara firman jelas dan lengkap merupakan alasan yang tidak berdasarkan karena dalam KUHP tidak mengatur secara jelas dan merumuskan maksud dari susunan secara firman jelas dan lengkap. Namun majelis berpendapat bahwa dakwaan telah merumuskan suatu peristiwa hukum yang firman dan dapat dipahami. Menimbang bahwa setelah mempelajari dan perhatikan pandangan pendapat penuntut umum, maka terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa Sumo, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya telah memasuki ranah materi atau pokok perkara yaitu membela perbuatan terdakwa dan menangkis pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, hal-hal yang dapat diajukan dalam eksepsi adalah a. Masalah kompetensi atau kewenangan mengadili, yaitu bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili atau surat dakwaan diajukan pada pengadilan yang salah. B.
dakwaan tidak dapat diterima disebabkan karena batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena insiden sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 76 KUHP, meninggalnya terdakwa, kesalahan menunjuk terdakwa, dan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 KUHP. C. Bahwa dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP atau melanggar pasal 144 ayat 2 dan 3 KUHP serta dakwaan kabur karena tidak jelas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHP, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dan selanjutnya majelis hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Mengingat pasal 156 ayat 1 KUHP, pasal 143 ayat 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Mengadili, 1. Menyatakan bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa semua tidak diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 30 September 2019 nomor register perkara PDN 312-BJR-MS-09-2019 BJM adalah memenuhi syarat undang-undang karena dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini. 3. Menyatakan bahwa perkara terdakwa semua dilanjutkan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa 21 Oktober 2019 oleh Yudas Prasiandara SHMH sebagai hakim ketua, Nabil Aulia Ataya SHMH sebagai hakim anggota 1, Saida SHMH sebagai hakim anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 Oktober 2019 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Murniati SH sebagai panitra pengganti serta dihadiri pula oleh Nilam Sari SH dan Nur Safina SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Kepada saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan putusan serang? Mengerti yang mulia. Saudari penuntut umum dan penasihat hukum, apakah menerima? Menerima yang mulia. Mengingat majelis hakim memutuskan bahwa keberatan penasihat hukum ditolak, maka sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dan alat bukti. Kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan saksi ke persidangan? Belum siap yang mulia, kami minta waktu 7 hari yang mulia. Baiklah, kepada penasihat hukum, apakah akan menghadirkan saksi dan alat bukti juga persidangan? Iya yang mulia. Panitra, 7 Regu sekarang ditukar tanggal berapa? Senin 28 Oktober 2019 yang mulia. Baik, mengingat penuntut umum dan penasihat hukum akan menyiapkan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan, maka untuk itu sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi. Dan kepada penuntut umum diperintahkan untuk memanggil dan menghadirkan saksi dan menghadapkan kembali terdakwa untuk dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Demikian sidang hari ini akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2019, sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 241-P-19-PMPJ dan terdakwa Sumo bin Ahmad senyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada saudari penasihat hukum, silakan terdakwa duduk di kursi penasihat hukum. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebagaimana diagendakan pada sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi dan alat bukti. Apakah penuntut umum sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi akan dihadirkan? 3 orang saksi dan 2 orang ahli yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke persidangan. Baik yang mulia. Petugas telah hadirkan 3 orang saksi ke persidangan. Apakah saudara sekalian siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebelumnya, silakan untuk menunjukkan KTP-nya. Akan saya mulai dari saksi sebelah kiri terlebih dahulu. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa, komunikasi dengan lancar yang mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudari.
Nama Inam Siti Roma, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, alamat Jalan Pengembangan nomor 21 Kecamatan Banjarmasin Timur, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan asisten rumah tangga, beranak Islam. Apakah benar? Iya, benar yang mulia. Apakah saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga? Tidak. Baik, selanjutnya saudara Iwan, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, namun tangan saya mengalami cedera ya. Baik, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa sedikit. Saya akan menanyakan identitas saudara. Nama Iwan, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, alamat Jalan Pengembangan nomor 21 Kecamatan Banjarmasin Timur, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama Islam. Apakah benar? Jadi benar. Apakah saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga? Tidak benar. Selanjutnya saudara Joni, jenis apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara. Nama Joni, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, alamat Jalan Cemara nomor 50 RT 3 Kelurahan Semiai, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan satpam agama Islam. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga? Mengenal, tapi tidak memiliki hubungan keluarga yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Bersediakah untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniawan untuk mengambil tempat. Silakan untuk saksi ulangi lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada saudari Inom tetap di tempat, sedangkan saksi yang lain agar menunggu di luar sidang nanti akan dipanggil kembali. Silakan duduk. Saudara saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, di manakah saksi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar 22.30? Saya teh kemana-mana yang mulia di rumah Tuan Sultan Daya Wae. Silakan Hakim Anggota 1 ada pertanyaan kepada saksi? Ada hakim ketua. Silakan. Terima kasih. Apa yang saksi lakukan pada saat kejadian tersebut? Sebenarnya sebelum kejadian teh saya mengabarkan informasi ke suami saya kapan teh Tuan Sultan Daya pergi keluar kota untuk kerja. Saya teh juga sengaja mengunci pagar dan pintu dapur supaya mereka tuh gampang masuk ke dalam rumahnya. Cukup hakim ketua. Hakim Anggota 2? Tidak ada yang ketua. Baik, kepada penuntut umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda melihat secara langsung ketika terdakwa menusuk korban? Tidak melihat pas kejadian penusukan teh, saya berada di pintu dapur untuk berjaga-jaga. Cukup yang mulia. Baik, apakah pada saat hukum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kan Anda secara tidak langsung membantu dalam bagian tersebut. Apakah Anda sempat mengambil atau mencuri barang yang Anda korban? Saya teh tuh ngambil apa-apa. Pas kejadian teh saya disuruh jaga pintu dapur aja. Jadi nggak ikut mereka ngambil barang. Cukup yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah ingin menanggapi? Ada yang mulia. Baik, mengingat tidak ada lagi pertanyaan, maka saya anggap cukup meminta keterangan kepada saksi. Silakan saksi untuk mengambil KTP dan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi Irwan ke persidangan. Silakan duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan dengan sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti ya. Saudara saksi, di manakah saudara saat kejadian tersebut? Bisakah saudara menceritakannya? Pada saat kejadian tersebut saya tidak ikut serta.
Yang mulia. Silakan hakim nomor 1 ada pertanyaan kepada saksi. Tidak ada, Hakim Ketua. Hakim nomor 2. Ada, Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih. Apakah benar bahwa saudara yang telah merencanakan pencurian tersebut berdasarkan keterangan istri Anda tadi? Ya, memang benar saya merencanakan, tapi saya tidak ikut serta. Cukup, Hakim Ketua. Baik, apakah penuntut umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Irwan, apakah Anda mengetahui bahwa saudara Joni mengajak saudara Sumo? Untuk itu saya tidak mengetahuinya dan saya tidak mengenal terdakwa. Cukup dari kami yang mulia. Baik, apakah penasihat hukum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari Irwan, kan Anda yang merencanakan pencurian ini. Lalu kenapa Anda tidak ikut serta? Apakah Anda berusaha untuk menjadikan terdakwa sebagai kambing hitam? Tidak benar itu. Ya, memang saya merencanakan bersama Joni. Tapi pada saat itu malam harinya saya mengalami kecelakaan. Lalu kenapa Anda merencanakan pencurian ini? Karena kebutuhan hidup saya terpaksa. Saya pengangguran. Saya menerima ajakan dari teman saya Joni untuk mencuri di rumah majikan istri saya. Itu dari kami yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa apakah yang menanggapi? Ada yang mulia. Baik, mengingat tidak ada lagi pertanyaan, maka saya anggap cukup meminta keterangan kepada saksi. Silakan saksi mengambil KTP dan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Ya. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Petugas tolong hadirkan saksi Joni ke persidangan. Silakan duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah benar saudara yang merencanakan pencurian dan mengajak terdakwa melakukan tindakan pencurian yang diikuti pembunuhan tersebut? Benar yang mulia. Saya merencanakan itu semua bersama dengan Irwan serta bantuan dari istrinya. Tapi sebelum itu saya sendiri yang melakukan pengamatan di sekitaran rumah pemilik. Saya mengaku bersalah atas apa yang saya lakukan dan saya juga menyesal karena saya membawa semua yang mulia. Baik, hakim anggota 1 ada pertanyaan kepada saksi? Tidak ada, Hakim Ketua. Hakim anggota 2? Ada, Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih. Bisakah saudara menceritakan kejadian pada saat itu? Saat itu pemilik rumah tiba-tiba datang dan langsung memukul saya. Saya pun membalas pukulan tersebut dengan melemparkan meja ke arahnya. Namun pemilik rumah berhasil menghindar pukulan lemparan saya dan memukul saya lagi hingga saya terjatuh. Melihat itu, mungkin semua marah dan langsung memejamkan sebilah pisau ke arah perutnya. Saya sempat terkejut melihat kejadian itu. Tapi pada akhirnya saya dan teman-teman saya yang lain pergi meninggalkan tempat tersebut membawa salah satu bakal pemilik rumah karena kami kekurangan kendaraan. Cukup, Hakim Ketua. Baik, apakah penuntut umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Joni, apakah Anda mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam? Dan Anda kan bersama terdakwa saat itu. Sepenglihatan Anda berapa kali terdakwa menusuk korban? Saya benar-benar tidak mengetahui bahwa semua membawa senjata tersebut. Dan untuk penusukan kalau tidak salah sebanyak 3 kali penusukan. Saya juga kurang jelas melihat kejadian itu karena penglihatan saya kabur sehabis dipukul pemilik rumah. Lalu apa benar Anda bersama terdakwa mengambil uang sejumlah 5 juta rupiah, cincin dan juga motor korban? Tidak, saya tidak mencuri apapun. Saya berkata yang mulia. Silakan. Saudara jangan berbohong saat akan hadir terdakwa yang melakukan ini semua. Izin yang mulia, Silakan. penasihat hukum terlalu menekan saksi yang mulia. Mohon kepada saudari penasihat hukum agar tidak terlalu menekan saksi. Silakan dilanjutkan. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Saudara jangan berbohong saat akan hadir terdakwa yang melakukan ini semua. Kan Anda yang merencanakan pencurian ini. Masa Anda tidak mencuri apapun? Benar yang mulia. Mohon maaf, saya mengaku bersalah atas apa yang saya lakukan yang mulia. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari penasihat hukum dan penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Kepada saudara terdakwa apakah yang menanggapi? Ada yang mulia. Baik, mengingat tidak ada lagi pertanyaan, maka saya anggap cukup meminta keterangan kepada saksi. Silakan saksi mengambil KTP dan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Apakah penuntut umum akan menghadirkan saksi lagi? Iya yang mulia, kami akan mengajukan 2 orang ahli yang mulia, 1 ahli forensik
ahli pidana. Silakan hadirkan ahli ke persidangan. Baik yang mulia. Petugas tolong hadirkan 2 orang ahli ke persidangan. Baik, kepada saudari ahli sekalian, apakah saudari sudah siap untuk di persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Silakan untuk menunjukkan KTP dan surat tugas saudari. Saya akan mulai dari ahli Rido Ulfa Maria. Jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, alamat Jalan Sutoyo S, Komplek Arhaman, Kecamatan Meyansin Barat, warga negara Indonesia, pekerjaan dokter spesialis forensik, agama Islam. Apa benar? Benar yang mulia. Selanjutnya ahli Nur Vidya Tunisa. Jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, alamat Jalan Madastana Raya, nomor 39, Kecamatan Meyansin Timur, warga negara Indonesia, pekerjaan staf legal, agama Islam. Apa benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudari akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari terlebih dahulu. Bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniawan untuk mengambil tempat. Silakan untuk ahli ulangi lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari sebaik-baiknya. yang sebaik-baiknya tidak lain dari sebaik-baiknya. Baik, untuk saudari Ridho Ulfa untuk tetap di tempat. Untuk saudari ahli Nur Vidya Tunisa agar menunggu di luar sidang nanti akan dipanggil. Silakan duduk. Terima kasih. Saudari ahli, saudari sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan sesuai dengan ilmu yang saudari kuasai. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari mengenal dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa yang mulia. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu, apakah ahli yang membuat visum kepada korban? Benar yang mulia. Selanjutnya yang nomor 1 dan ditanyakan kepada ahli. Ada betul. Silakan. Terima kasih. Bisakah saudari memaparkan hasil pemeriksaan terhadap korban? Terima kasih. Saya ingin memaparkan hasil pemeriksaan visum yang mulia. Silakan. Next. Sesuai hasil pemeriksaan, korban dengan nama Saudara Yamin Muhammad Subhan mendapatkan 3 luka tusukan di sekitaran perut bagian kanan mengenai organ hati dan pankreas. Korban mengalami pendarahan yang cukup serius diakibatkan luka tusukan tersebut dan tiada upaya dalam menghentikan pendarahan maka membuat trauma mengenai organ pada tubuh korban. Next. Bisa kita lihat, liver terletak tepat di bawah tulang rusuk bagian kanan, yang dimana korban juga mendapatkan luka tusukan di sekitar tersebut. Sebagaimana kita ketahui, jika mengenai tusukan di bagian sini, maka akan mengakibatkan pendarahan yang cukup banyak. Next. Luka tusukan di bagian perut kanan korban selebar 9 cm. Next. Ada lubang di bagian tangan kanan korban. Next. Jadi, korban mengalami pendarahan masif. Hilangnya 50% jumlah darah dalam tubuh korban, yang dimana juga korban kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Sekian, terima kasih. Cukup hakim Tuan. Baik, apakah yang satu dan ditanyakan kepada ahli? Tidak ada ahli ketua. Baik, silakan penuntut umum ada yang ditanyakan kepada ahli. Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Dalam pemeriksaan, sudah berapa lama korban meninggal sebelum ditemukan? Terima kasih. Korban meninggal dunia dibuat hingga 8 jam dari awal sebelum pihak kepolisian menyerahkan korban untuk dilakukan visum di Rumah Sakit UIN Banjarmasin. Izin yang mulia. Dari pernyataan ahli, dapat kami simpulkan bahwa faktor utama kematian korban akibat luka tusukan yang dilakukan oleh terdakwa. Sekian dari kami yang mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum apakah ada yang ditanyakan kepada ahli? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia.
Bagaimana ahli bisa menyimpulkan bahwa bukan menyebabkan hanya korban karena belajar? Terima kasih. Sudah dapat dipastikan korban meninggal dunia akibat kehabisan darah. Kehabisan darah disebabkan karena pendarahan yang cukup serius diakibatkan dari 3 luka tusukan di bagian tubuh tersebut. Sekian, terima kasih. Cukup ringan yang mulia. Baik, mengingat tidak ada lagi pertanyaan, Vanessa sudah cukup meminta keterangan kepada ahli. Silakan saudari ahli untuk mengambil KTP-nya dan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Silakan penuntut umum menghadirkan ahli berikutnya. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan ahli Nur Fidiatunisa ke persidangan. Silakan duduk. Terima kasih. Saudari ahli, saudari sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan sesuai dengan ilmu yang saudari kuasai. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia? Sebelumnya, apakah saudari mengenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, kepada saudari ahli silakan memaparkan keterangan Anda. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan langsung memaparkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu pada unsur-unsur pasal 338. Terdapat unsur barang siapa, bahwa di sini terdakwa semua telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa di sini telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini. Selanjutnya unsur dengan sengaja. Dengan melihat cara terdakwa melakukan penusukan serta alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan, dan terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut, maka unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi. Selanjutnya unsur menghilangkan nyawa orang lain, bahwa terdakwa semua melakukan penusukan terhadap korban Sukandaya sebanyak 3 kali, sehingga korban Sukandaya mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dalam keadaan bermainkan darah, sebagaimana hasil visum yang dilakukan oleh Dr. Ulfa Maria tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia dikarenakan kehabisan darah. Maka dengan ini unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. Selanjutnya saya akan memaparkan unsur-unsur dari pasal 365 ayat 3. Terdapat unsur mengambil sebagaimana fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Cemara Raya, Komplek Merah Menyala nomor 56, terjadi pencurian oleh sekelompok orang dengan mengambil barang berupa 1 buah motor, perhiasan fungsi 22 karat, dan uang sejumlah 5 juta rupiah tanpa izin dari pemilik barang tersebut, yaitu korban Sukandaya. Maka di sini unsur mengambil telah terpenuhi. Selanjutnya unsur diikuti dengan kekerasan dan mengakibatkan luka berat atau kematian. Sebagaimana keterangan saksi-saksi tadi, bahwa terdakwa semua melakukan pencurian juga diikuti dengan adanya kekerasan berupa penusukan terhadap korban Sukandaya, sehingga korban Sukandaya mengakibatkan luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Maka unsur ini telah terpenuhi yang mulia. Sekian pemaparan unsur-unsur dari saya. Tim anggota, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang kedua. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia, karena penjelasan dari ahli sudah jelas yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, apakah setiap unsur harus dipenuhi semuanya atau hanya sebagiannya saja? Tidak harus. Unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu bukti saja. Cukup pertanyaan yang mulia. Baik, saya anggap cukup meminta keterangan kepada saudari ahli. Silakan saudari ahli untuk mengambil KTP-nya dan meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari penuntut umum, apakah mengajukan alat bukti yang lain? Iya yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti yang lain. Izin berdiri dan menyampaikan yang mulia. Pertama, terdapat surat visum yang telah dibuat dan dipaparkan oleh ahli Ridho Ulfa Maria tadi. Kemudian seperti yang terlihat terdapat 1 buah pisau dapur. Selanjutnya terdapat baju yang berlumuran darah dan juga celana korban. Selanjutnya terdapat motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DA1908 BST. Selanjutnya terdapat brankas yang telah dibobol dan terdapat juga uang 5 juta rupiah beserta cincin korban dengan 22 karat. Selanjutnya terlihat foto rekaman CCTV yang menampilkan Inan sedang membukakan pintu. Kemudian terlihat saudara terdakwa dan juga saudara Joni yang sedang membobol brankas. Terakhir terlihat terdakwa yang sedang membawa motor korban. Sekian yang mulia, izin menyerahkan surat pengantar alat bukti yang mulia. Silakan maju ke depan.
Kepada terdakwa dan penasihat hukum, silakan maju ke depan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah sudah siap menghadirkan saksi ke persidangan? Siap, Yang Mulia. Berapa saksi akan dihadirkan? 1 orang saksi dan 1 orang ahli, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke persidangan. Petugas tolong hadirkan saksi John Woo ke persidangan. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Silakan untuk menunjukkan KTP-nya. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Jonggo Surya, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, alamat Jalan Belitung nomor 8, Kecamatan Mesin Barat, warga negaraan Indonesia, pekerjaan buruh, agama Islam, apakah benar? Benar. Apakah saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga? Mengenal tapi tidak memiliki hubungan keluarga. Baik, saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan mengambil tempat. Silakan saksi ulangi atau sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Kepada hakim nomor 1 ada pertanyaan? Ada, Bintut. Silakan. Terima kasih. Apakah saudara melihat ketika terdakwa melakukan penusukan? Tidak melihat. Lalu di mana saudara? Pada saat kejadian tersebut saya berada di tempat yang berbeda dengan terdakwa. Pada saat itu pemilik rumah datang, lalu saya panik, saya bersembunyi di ruang tamu. Cukup, Bintut. Hakim anggota 2, Tidak ada hakim ketua. kepada penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Apakah Anda memiliki hubungan yang erat dengan terdakwa? Tidak, saya dan semuanya sebagai teman. Sejak kapan Anda mengenal dengan terdakwa? Sejak SMA. Cukup dari kami Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Jomas, apakah Anda mengetahui bahwa terdakwa memiliki gangguan kejiwaan? Sumo mengalami gangguan kejiwaan sejak saat SMA kelas 11. Pada saat itu saya diminta ayahnya untuk menemani Sumo berobat di rumah sakit jiwa karena ayahnya sedang menemani ibunya di rumah sakit. Baik, kemudian apakah Anda pernah menemui kejanggalan atau keanehan pada perilaku terdakwa? Untuk kejanggalan sendiri pernah. Pada saat itu Sumo berubah menjadi sosok yang bernama Joko. Pada saat itu saya hanya bisa mengiyakan. Ya. Baik, cukup dari kami, Yang Mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah yang menanggapi? Ada, Yang Mulia. Baik, saya anggap cukup meminta keterangan kepada saksi. Silakan saksi itu mengambil KTP dan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum dipersilakan menghadirkan ahli berikutnya. Baik, Yang Mulia. Petugas tolong hadirkan saksi ahli ke persidangan. Apakah saudari ahli sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah saudari ahli dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Silakan untuk menunjukkan KTP dan surat tugasnya. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Maharani, jenis kelamin perempuan, umur 45 tahun, alamat Jalan Sebunjur, nomor 13, RT 3, Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Timur, warga negaraan Indonesia, pekerja dokter spesialis kedokteran jiwa, agama Islam. Apakah benar? Benar. Baik, sebelum memberikan keterangan,
Saudari akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari terlebih dahulu. Bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada petugas lanyala untuk mengambil tempat. Silakan untuk ahli ulangi lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari sebaik-baiknya. yang sebaik-baiknya tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Silakan duduk. Saudari ahli, saudari sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan sesuai dengan ilmu yang saudari kuasai. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa. Silakan memaparkan keterangan Anda. Baiklah. Terima kasih yang mulia. Baik, di sini saya memaparkan gangguan kejiwaan yang dialami oleh saudara semua. Yang pertama yaitu kepribadian ganda, suatu gangguan yang dimana memiliki dua kepribadian yang berbeda. Untuk yang dialami oleh saudara semua sendiri memiliki sifat yang temperamental, dimana berkebalikan dari pribadi yang sebenarnya. Penyakit ini hanya dapat diatasi dengan cara mengonsumsi obat-obatan secara teratur dan juga melakukan psikoterapi. Selanjutnya yaitu skizofrenia. Untuk yang dialami oleh saudara semua sendiri dikarenakan faktor genetik dari orang tuanya yaitu ayahnya sendiri. Penyakit ini merupakan penyakit gangguan otak yang dimana memiliki kelainan di otaknya yang si penderita ini sulit untuk mengingat dan suka berhalusinasi dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Sekian yang mulia. Baik, Kakek Maut, ada yang bertanya? Tidak ada. Betul. Baik, penasihat hukum dipersilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ini, apakah benar bahwa semua dulunya dianggap pasien Anda namun tiba-tiba berhenti menjalani pengobatan? Benar, saudara semua adalah pasien saya. Lalu pada saat kapan terdakwa semua menjalani pengobatan dengan Anda dan kapan dia berhenti? Tepatnya pada tahun 2001 dan terakhir kali melakukan pengobatan pada tahun 2005. Apakah terdapat gejala DGD dan skizofrenia pada saat kejadian berlangsung? Baik, berdasarkan dari pernyataan saudara Joni kepada saya waktu pemeriksaan saudara Sumo, saudara Joni mengatakan bahwa terjadi hal-hal yang aneh pada saat kejadian. Seperti saudara Sumo sebenarnya tidak bisa menggunakan sepeda motor. Tapi pada saat kejadian tersebut, saudara Sumo tiba-tiba bisa menggunakan sepeda motor. Dan tidak hanya itu, dari gaya bahasanya juga, saudara Sumo merupakan asli dari orang Banjarmasin, kesehariannya menggunakan bahasa Banjarmasin. Tapi pada malam saat kejadian tersebut, saudara semua tiba-tiba menggunakan bahasa Indonesia. Sekian. Keberatan yang mulia. Silakan. Pernyataan dari ahli sangat mengada-ngada bagaimana bisa ahli yang jelas memiliki ilmu pengetahuan hanya bertopang pada saksi tanpa dasar-dasar keilmuan yang jelas. Bagaimana saudari ahli? Baik yang mulia, berdasarkan dari pernyataan Joni, saudara Joni itu sudah cukup bahwa itu adalah menerangkan tanda-tanda DID atau kepribadian ganda. Sekian yang mulia. Apakah ada lagi pertanyaan dari penasihat hukum? Cukup yang mulia. Silakan kepada penuntut umum untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Saudari ahli, apakah penyakit terdakwa sekarang memburuk dibandingkan sebelumnya saat masih menjalani pengobatan dengan Anda? Memburuk dikarenakan saudara semua sudah lama tidak melakukan pengobatan secara teratur dan juga melakukan psikoterapi. Lalu apakah dengan berhentinya terdakwa menjalani pengobatan membuat penyakit terdakwa berkemungkinan kambuh dalam kondisi tertentu? Kalau itu sangatlah pasti terdakwa bakalan kesulitan untuk mengontrol dirinya sendiri. Dia bisa melukai orang lain, bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Sekian. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, saya tidak cukup meminta keterangan kepada saudari ahli. Silakan untuk mengambil KTP-nya dan meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih. Kepada saudari penasihat hukum, apakah menunjukkan alat bukti yang lain? Iya, yang mulia, izin berdiri dan menyampaikan yang mulia. Barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum ada yang pertama baju terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Yang kedua ada sidik dari saksi Joni di baju terdakwa. Yang ketiga ada surat keterangan gangguan kejiwaan dari terdakwa di rumah sakit Tamanglihur. Yang keempat ada kartu berawat terdakwa semua di rumah sakit Tamanglihur. Yang kelima ada screenshot chat saksi Joni dengan terdakwa semua. Izin menjelaskan yang mulia. Silakan maju ke depan. Kepada terdakwa, silakan
maju ke depan, dan kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Apakah saudara terdakwa sudah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Silakan duduk di kursi tengah. Silakan untuk saudari penuntut umum mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Diketahui memang benar Anda yang melakukan penusukan terhadap korban. Apakah Anda melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar? Ulun ini tersadar. Ulun kan ingat apa yang ulun ingat pas ulun bangun kuring ada berdua polisi datang nih ke rumah ulun ngambil ulun. Kenapa Anda tidak sadar dalam melakukan hal tersebut? Karena ulun dan dokter mengidap penyakit aprabikin gende. Cukup dari kami yang mulia. Baik, untuk saudari penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah Anda masih menjalani pengobatan di rumah sakit dan mengonsumsi obat secara teratur? Kada, ulun sudah bawa sampai karena ulun ada di sini. Apa yang akan terjadi jika penyakit Anda tiba-tiba kumat? Ujar orang tuh bila pas kumat, ulun jadi temperamental. Ulun suara jualan bunuh diri. Ulun rasa dia mendapat bisikan-bisikan gaib. Ulun misalkan sudah kambuh tuh kan dikata apa, jadi misalkan bujur ulun yang melakukan meminta maaf. Cukup yang mulia. Baik, majelis hakim menghargai keterangan saudara terdakwa. Sidang akan dilanjutkan dengan tuntutan dari saudari penuntut umum. Apakah sudah siap untuk membacakan surat tuntutan? Belum yang mulia. Kami meminta waktu selama 7 hari yang mulia. Panitera 7 rilis keterangan itu bertanggal berapa? Senin 5 November 2019 yang mulia. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 November 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dan kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dapat dipanggil kembali. Pemberitahuan ini adalah sebagai panggilan resmi. Demikian sidang hari ini akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Senin tanggal 5 November 2019 sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 241/P/2019/PMPJM dan terdakwa Sumo bin Ahmad saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebagaimana dari agenda pada sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Kepada saudari penuntut umum dipersilakan membacakan tuntutannya. Baik yang mulia. Izin berdiri yang mulia. Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 241/P/2019/PMPJM. Majelis Hakim yang terhormat, saudari penasihat hukum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Seterusnya dan seterusnya, sebelum kami membahas unsur-unsur yuridis atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum, maka sampailah kepada membuktikan mengenai
Silakan maju ke depan. Kepada saudari penasihat hukum, apakah saudari sudah mengerti dengan tuntutan ini? Mengerti yang mulia. Apakah memberikan tanggapan dari penuntut umum? Iya yang mulia, tapi kami minta waktu selama 7 hari yang mulia. Panitra, 7 berita sekarang jatuh pada tanggal berapa? Senin 12 November 2019 yang mulia. Baik, mengingat penasihat hukum akan menanggapi tuntutan secara tertulis, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 November 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda sidang pembacaan surat pembelaan dari penasihat hukum dan kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Demikian sidang hari ini akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin tanggal 12 November 2019, sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa mengenai perkara pidana dalam nomor register perkara 241/B/2019/PN-BJM dan terdakwa Sumo bin Ahmad menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebagaimana yang diagendakan dari sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pembacaan surat pembelaan dari penasihat hukum. Kepada saudara penasihat hukum, silakan membacakannya. Terima kasih yang mulia, izin berdiri yang mulia. Demi keadilan, pledoi penasihat perkara pidana nomor 241/PIB/2019/PN-BJM kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 241/PIB/2019/PN-BJM atas nama terdakwa Sumo bin Ahmad. Dengan ini perkenan kami selaku tim penasihat hukum dalam perkara yang menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan untuk pledoi atas surat tuntutan saudara penuntut umum. Selama proses pembuktian terdakwa Sumo dituntut berdasarkan surat tuntutan nomor 241/PIB/2019/PN-BJM tanggal 5 November 2019 yang isinya adalah 1. Bahwa terdakwa mengakibatkan korban Sultan Raya meninggal dunia. 2. Keterangan terdakwa pada saat di persidangan tersangka tidak masuk di akal. Analisis yuridis bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena kami menyampaikan yang juga merupakan pembelaan kami terhadap diri terdakwa Sumo yaitu sebagai berikut. Primair pasal 338 Kitab Undang-Undang Pidana dan subsidiary pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Pidana. Dakwaan pertama primair, 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja 3. Mengenal nyawa orang lain yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dakwaan kedua subsidiary, 1. Barang siapa, 2. Mengambil 3. Diikuti dengan kekerasan, 4. Mengakibatkan luka berat atau kematian yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kesimpulan tersebut berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia agar yang mengadili perkara kuat agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengadili putusan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Sumo sopan santun di dalam persidangan. 2. Pernyataan terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan sejujurnya atas yang dilakukan sehingga perbuatan berjalan lancar. 3. Terdakwa Sumo belum pernah dihukum. Kepada penasihat hukum terdakwa dimohon kepada majelis hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa surat keterangan dalam kerjaan terdakwa Sumo bin Ahmad dan kartu berbuat terdakwa Sumo bin Ahmad di rumah sakit Sambal Kubur. Majelis hakim yang mulia, saudara penuntut yang kami hormati, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami keluarkan, maka kami sebagai tim penasihat terdakwa dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan sebagai berikut. Primair 1. Menerima nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa Sumo bin Ahmad untuk seluruhnya. 2. Membebaskan terdakwa Sumo bin Ahmad dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. 3. Memberikan terdakwa Sumo bin Ahmad dibebaskan dari segala tuntutan. 4. Memberikan hak dalam hal perempuan, perlindungan harkat dan martabatnya. 5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara. Subsidiary apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian apa yang berani kami bacakan pada hari Selasa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan semoga Tuhan yang Maha Esa termasuk dan memberikan bimbingan kepada majelis hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi semua pihak. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Retno Medesa Tesa, Samuel Medesa ditandatangani. Izin rekan terlaksana yang mulia. Silakan maju ke depan. Bagaimana saudari penuntut umum, apakah menerima pembelaan dari penasihat hukum? Kami keberatan yang mulia, kami minta waktu 7 hari yang mulia untuk menanggapinya. Panitra, 7 berita sekarang jatuh pada tanggal berapa? Senin 19 November 2019 yang mulia. Baik, mengingat penuntut umum akan menanggapi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 November 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin
masing-masing dengan agenda sidang pembacaan replik dari penuntut umum dan kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin tanggal 19 November 2019, sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 241/P/2019/PN/PJM dan terdakwa Sumo bin Ahmad menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebagaimana diagendakan pada sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pembacaan replik dari penuntut umum. Kepada saudari penuntut umum dipersilakan membacakan replik. Terima kasih Yang Mulia, izin berdiri Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk keadilan replik dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 241/P/2019/PN/PJM atas nama terdakwa Sumo bin Ahmad. Majelis Hakim yang terhormat, saudari penasihat hukum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudari penasihat hukum, maka kami akan mengajukan tanggapan bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan saudari penasihat hukum yang dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa surat dakwaan dari penuntut umum dapat dalam penulisan surat dakwaan sudah sesuai dan lengkap berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP. Selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan sudah sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak ada unsur terlalu memberatkan seperti yang dituduhkan oleh penasihat hukum dalam eksepsinya. Majelis Hakim yang terhormat, saudari penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan bahwa pledoi penasihat hukum tidak dapat diterima atau ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Dengan demikian, kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian tanggapan atas pledoi penasihat hukum. Hormat kami Nur Sapinah Hasan dan Ilham Sari Hasan ditandatangani. Sekian Yang Mulia, izin menyerahkan salinan Yang Mulia. Silakan maju ke depan. Bagaimana saudari penasihat hukum? Apakah menerima replik dari penuntut umum? Kami keberatan Yang Mulia dan kami meminta waktu selama 7 hari untuk mengajukan replik. Panitra, 7 hari dan sekarang jatuhkan tanggal berapa? Senin 26 November 2019 Yang Mulia. Baik, mengingat penasihat hukum akan menanggapi, maka sidang hari ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 November 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda sidang pembacaan duplik dari penasihat hukum dan kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Demikian sidang hari ini akan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Senin tanggal 26 November masih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 241/P/2019/PN/PJM dan terdakwa Sumo bin Ahmad menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebagaimana diagendakan pada sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pembacaan duplik dari penasihat hukum. Kepada saudari penasihat hukum, dipersilakan membacakannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin berdiri Yang Mulia. Duplik, tanggapan atas replik penuntut umum dalam perkara nomor 21/P/2019/PN/PJM. Majelis Hakim yang Mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Setelah mendengar membaca secara sesama dari replik penuntut umum, maka sekarang tiba lagi giliran kami sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan duplik atas replik yang merupakan bagian dari proses hukum, yaitu surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan dalam persidangan, tuntutan, dan pledoi serta
kepribadian ganda dan juga skizofrenia, yang mana membuat terdakwa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahwa secara lebih konkret dapat kami sampaikan unsur melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHP dan pencurian yang diatur yang mengakibatkan kematian pada pasal 365 ayat 3 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP adalah batal demi hukum dikarenakan terdakwa tidak terganggu jiwanya. Oleh sebab itu kami berkesimpulan bahwa kami tetap menyatakan pada pembelaan sebagaimana yang telah kami bacakan pada sidang 7 Oktober 2019. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan atas segala sesuatu yang telah kami kemukakan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan segala talenta yuridis dan kewibawaannya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menolak traffic yang diajukan untuk penuntut umum untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan terdakwa semua bin Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Yang ketiga, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Yang keempat, memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta hak dan martabatnya. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian rubrik ini diajukan serta dibacakan untuk diserahkan kepada Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa dan kepada SDT Asal Pemilihan S ditandatangani dan sekian dan terima kasih. Izin yang persalinan yang mulia. Silakan ibu depan. Baik, karena penasihat hukum telah menyampaikan rubriknya, maka akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Maka sebelum itu, majelis akan meminta waktu 7 hari untuk membuat putusan. Panitera, 7 hari sekarang itu bertanggal berapa? Senin 3 Desember 2019 yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2019 pukul 8 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa akan dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dengan sebagai panggilan resmi. Demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Senin tanggal 3 Desember 2019 sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana dengan nomor register perkara 241/PB/2019/PN/BJM dan terdakwa Sumo bin Ahmad saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebagaimana yang diagendakan pada sidang sebelumnya, sidang kali ini mengagendakan pembacaan putusan dari majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, saudari penuntut umum, dan saudari penasihat hukum agar menyimak dengan sesama. Putusan nomor 241/PB/2019/PN/BJM demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa nama Sumo bin Ahmad, tempat lahir Banjarmasin, umur tanggal lahir 38 tahun 15 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kaitangi nomor 29 RT 1 Kelurahan Desa Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMA. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Ditahan penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 24 September 2019. Perpanjangan penuntut umum 25 September 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri 6 Oktober 2019 sampai dengan 2 November 2019. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang 3 November 2019 sampai dengan 3 Desember 2019. Menimbang bahwa terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan registrasi perkara pada 312/2019 tanggal 30 September 2019. Menimbang bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan keberatan bahwa eksekutif terhadap surat dakwaan yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2019 dan penuntut umum telah mengajukan tanggapannya tanggal 14 Oktober 2019. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum tersebut pada hakim telah menjatuhkan tercela nomor 241/PB/2019/PN/BJM tanggal 21 Oktober 2019. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh penuntut umum di persidangan telah didengar dengan saksi-saksi di bawah sumpah. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terdakwa. Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa. Menimbang
bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan adanya faktor tetap yuridis. Menimbang bahwa apakah terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tidak, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembenar bagi diri terdakwa. Menimbang mengenai barang bukti, menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf, karenanya segala perbuatan yang terbukti padanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Menimbang bahwa sebelum dijatuhi putusan atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, bahwa terdakwa mengakibatkan korban Sultan Raya meninggal dunia, serta keterangan terdakwa pada saat persidangan terkesan tidak masuk akal. Hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa sopan santun di dalam persidangan, pernyataan terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan sejujurnya atas yang dilakukannya sehingga perbuatan berjalan lancar. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, ditemukan alasan pemaaf bagi perbuatan terdakwa yang terbukti memenuhi unsur dalam pasal 44 KUHP. Menimbang bahwa majelis hakim telah dapat mengatakan adanya alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa berdasarkan uraian pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri terdakwa sebagai tersebut di atas. Menimbang menurut pandangan majelis hakim, terdakwa dikenakan pasal 44 KUHP 44 ayat 2 KUHP dengan masa percobaan selama 1 tahun. Menimbang selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan dikurangi sejejaknya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan berjatuhi pidana, maka kepadanya perlu dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini. Memperhatikan pasal 365 ayat 3 KUHP dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan. Terdakwa silakan berdiri. Mengadili 1. Menyatakan bahwa Sumo bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 365 ayat 3 pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati. 2. Menyatakan terdakwa Sumo bin Ahmad tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut karena terdakwa menderita dissociative identity disorder atau yang disebut dengan kepribadian ganda dan skizofrenia. 3. Menetapkan terdakwa Sumo bin Ahmad dengan kritis selama 1 tahun di Rumah Sakit Jiwa Sambanglingung. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah surat visum, 1 buah pisau dapur, 1 lembar baju korban, 1 lembar celana korban, 1 motor Honda Scoopy nomor polisi DA 1908 BST, 1 buah berangkas, uang tunai sebesar 5 juta rupiah, 1 buah cincin emas 22 karat, dan 3 foto rekaman CCTV. 5. Mengeluarkan biaya perkara kepada negara sebesar Rp3.000. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Murniati SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Nilam Sari SH dan Nur Sabrina SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Terdakwa silakan duduk. Apakah terdakwa menerima putusan ini atau pikir-pikir atau mengajukan hukum banding? Ulun sarankan lawan penasihat hukum ulun yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Kami yang pikir-pikir dulu yang punya. Baik, kepada para pihak yang keberatan dengan isi putusan ini dapat mengajukan banding sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sekian persidangan pada hari ini. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan selama persidangan. Shalom, Om Santi, Santi, Santio,